Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini dalam menuntut ilmu, ya, di mana menuntut ilmu ini adalah salah satu kewajiban bagi kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, menuntut ilmu itu fardhah, ya, wajib dari kita dilahirkan sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Maka dari itu sesuatu yang sebuah aib besar, sebuah aib yang besar jika diri kita mengaku sebagai muslim akan tapi kita menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau menuntut ilmu, ya. Karena kehidupan kita setiap detik, setiap menit yang Allah berikan itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah penutup para rasul dan anbiya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian hikmah apa yang kita dapat jika kita mengkaji sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Otomatis kita akan bertambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena kita semakin tahu perjuangan yang beliau alami, ya, perjuangan yang beliau dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an lalui untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab tentang Fathu Makkah. Ketika kita membahas Fathu Makkah, kita sebagai umat Islam tentunya Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya ketika Islam menaklukkan sebuah wilayah itu tidak disebut dengan penaklukan. Kan tapi karena minimnya bahasa Indonesia ketika kita menerjemahkan kalimat fataha atau fathu, itu berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti membuka. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam menggunakan kalimat fath, bukan penaklukan? Tidak ada kota yang ditaklukkan, akan tapi dibuka dari kejahiliahan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari penuhnya kesyirikan, ya, berhala-berhala yang mereka sembah, ya, yang tidak mendatangkan manfaat menuju Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Maka dari itu Islam hanya mengenal kalimat fath, atau bahasa Indonesianya biasanya paling banyak diartikan penaklukan. Ketika Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala menaklukkan Konstantinopel, para ulama sirah, ya, muarrikhun itu menamai dengan Fathu Konstantiniyah, ya, pembukaan kota Konstantinopel, ya, kota yang bertahan ribuan tahun, ya. Para sahabat mencoba menaklukkannya, kan tapi para sahabat tidak berhasil. Tabi'in mencoba, ya, tabi'in mencoba, ya, tidak berhasil. Yang berhasil adalah Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala dari Daulah Turki Utsmani. Mereka semua kita kaum muslimin menamakan sebagai fathu, pembukaan. Karena tidak ada yang terdolimi. Tidak ada yang terdolimi.
Tidak ada peperangan sama sekali di Fathu Makkah. Hanya segelintir orang saja yang masih mengangkat pedang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ini adalah penaklukan terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam. Yang awalnya Islam itu lahir dihina, ditindas, diburu para pemeluk agama Islam oleh musyrikin Quraisy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulnya dan para sahabatnya untuk membuka kota Makkah. Maka dari itu Ibn Qayyim tidak salah ketika beliau rahimahullah mengatakan penaklukan terbesar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum yang terpercaya. Dengan terselamatkannya tanah suci kita yang dijadikan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Makkah Al-Mukarramah itu adalah masjid suci kita atau tanah haram. Bagaimana ketika tanah haram Allah takdirkan wal'iyadzubillah, tapi takdir Allah berbeda. Bagaimana kalau Fathu Makkah itu tidak ada? Maka sampai sekarang mungkin atau beberapa abad kita akan membaca sejarah bahwasannya Islam di zaman Rasulullah SAW tidak bisa menaklukkan kota Makkah. Akan tapi Allah takdirkan berbeda. Allah takdirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terusir dari Makkah menuju ke Habasyah. Ada sahabatnya yang hijrah ke Habasyah, ada yang hijrah ke Madinah, ada yang masih mustada'afin, orang-orang yang lemah di Makkah, ditindas gak bisa hijrah. Ya Allah muliakan Islam bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Membuka, menaklukkan kota Makkah dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembebasan yang disambut gembira oleh penduduk langit. Dan penduduk langit itu merasa gembira. Tentu saja para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penaklukan ini masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Rame-rame mereka masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bumi bersinar dan terang benderang. Kemudian ketika kita membahas Fathu Makkah, tidak pas kalau kita tidak membahas apa sebab-sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Ketika kita kaji secara runut, sebelum ada kejadian Fathu Makkah, Rasulullah SAW yang kita ingat mempunyai perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nggak ada peperangan antara musyrikin Quraisy dan muslimin yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian siapa saja kaum muslimin yang berada di Makkah yang hijrah ke Madinah tanpa izin wali, maka harus dikembalikan ke Makkah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada kaum muslimin yang keluar dari safnya kaum muslimin, itu tidak wajib untuk dikembalikan. Memberatkan kaum muslimin. Kemudian ada juga yang perjanjian antara kedua belah pihak ini, siapapun, siapa saja, qabilah mana saja yang ingin bergabung dengan sisi Islam, silahkan bergabung. Dan siapa saja dari qabilah mana saja yang ingin bergabung kepada golongan orang-orang musyrik, silahkan bergabung. Nah, jadi sudah jelas. Meskipun mereka tidak memeluk agama Islam, akan tapi mereka mengakui bahwa Islam adalah agama yang adil, tidak pernah mendolimi agama-agama yang lain. Itu rata-rata mereka mengakui. Rata-rata mereka mengakui. Coba kita flashback ke sejarah kita. Flashback. Ada atau tidak ketika Islam berkuasa, Islam memegang kekuasaan,
apakah pernah Islam mendolimi agama yang lain? Tidak. Karena agama kita mengajarkan kepada kita untuk lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Kami nggak akan otak-atik agama kalian. Dan bagi kita, bagi saya, agama saya. Ini bertahan ribuan tahun. Bagaimana di Baitul Maqdis? Ya. Baitul Maqdis itu dari dulu itu ada 3 agama. Kan tapi tidak ada pernah sejarah mencatat muslimin mengganggu mereka. Mereka aman. Ya. Nah, kita flashback. Kita bandingkan bagaimana ketika orang-orang non-muslim berkuasa. Sebaliknya. Dan yang selalu mengkhianati perjanjian itu selalu mereka. Karena kita diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menepati janji kita. Ketika kita berjanji, kita harus tepati. Nggak boleh, meskipun mereka orang-orang yang non-muslim, kita dolimi, nggak boleh. Karena Islam itu agama yang kafah, yang sempurna. Dan tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memaksa orang-orang musyrikin untuk masuk Islam. Kecuali di saat mau perang. Dan itu dakwah, dan itu ajakan. Ya. Yang ajakan pertama adalah masuk Islam. Ya. Masuk Islam, aslim taslam. Kamu akan selamat. Kalau nggak mau, bayar jizyah, uang keamanan. Kalau nggak mau lagi, ya perang. Nggak pernah sekonyong-konyong langsung memerangi sebuah kaum, itu tidak pernah sama sekali. Itu pasti ada asbab. Jadi mereka dibolehkan untuk memilih kubu mana. Ada beberapa kabilah yang masuk ke kubunya Nabi Muhammad SAW dan ada beberapa kabilah yang masuk ke kubunya orang-orang musyrikin. Latar belakang terjadinya penaklukan atau Fathu Makkah ini adalah ketika kita flashback ke perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah barang siapa yang ingin masuk ke pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka silahkan masuk. Dan barang siapa yang ingin bergabung kepada pihak Quraisy maka silahkan. Jadi kabilah manapun yang bergabung ke salah satu dari 2 kelompok ini dianggap bagian darinya, meskipun tidak mengikut kepada agama Islam. Jadi ada satu suku ikut ke kubunya Nabi Muhammad, meskipun suku ini tidak Islam, dianggap bagian dari Islam. Nah, begitu juga yang gabung ke orang-orang Quraisy. Kemudian sesuai dengan poin tersebut, maka masuklah suku Khuza'ah ke pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suku Khuza'ah ini adalah suku yang besar. Ya, mereka berasal dari negeri Yaman. Ya, suku Khuza'ah ini dan pernah menguasai Makkah Al-Mukarramah di masa sebelum Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, dewasa tentunya. Suku Khuza'ah ini sempat menimbun sumur Zam-Zam, air Zam-Zam itu sempat ditimbun. Ya, ini ada sejarah juga. Kemudian Bani Khuza'ah ini masuk ke pihaknya Rasulullah SAW dan ada Bani Bakr, ya, masuk ke pihaknya orang-orang Quraisy. 2 kabilah ini, Khuza'ah dan Bakr, ini adalah kabilah yang besar. Ya, kabilah yang besar. Kemudian sehingga masing-masing kubu itu sudah jelas posisinya. Merasa aman dari gangguan pihak lain. Khuza'ah gabung ke Islam merasa aman. Ya. Kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab muslimin. Begitu juga Bani Bakr. Kalau ada apa-apa dengan saya, dengan kabilah saya, maka yang ikut bertanggung jawab bukan saya saja, tapi musyrikin Quraisy juga ikut bertanggung jawab. Jadi merasa aman satu sama lain. Padahal sejarah 2 suku ini dari masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Khuza'ah dan Bani Bakr ini di masa jahiliyah ini dulunya bermusuhan terus, ya, bermusuhan terus, perang terus ini 2 suku ini. Secara turun temurun ini berlangsung di masa jahiliyah. Namun setelah datangnya Islam,
dan terjadi gencatan senjata serta setiap kelompok merasa aman dari gangguan kelompok yang lain. Keadaan pun dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk membalas dendam, ya. Dendam yang sudah dialami mereka sejak lama. Bani Bakar ini memang punya dendam kepada suku Khuza'ah. Nah, ini dimanfaatkan, mumpung lagi gencatan senjata, ya, kita akan menyerang suku Khuza'ah. Pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah, pergilah Naufal bin Muawiyah Ad-Dilli bersama sekelompok orang dari Bani Bakar untuk melakukan penyerangan ke kabilah suku Khuza'ah. Pada malam hari, ya, mereka melancarkan serangan tersebut. Ya, terjadilah pertempuran yang menewaskan beberapa orang dari kabilah Khuza'ah. Sementara itu Quraisy menyuplai senjata, ya, kepada Bani Bakar. Jadi suku Quraisy musyrikin itu bukannya nggak tahu, ya, tahu, tapi malah menyuplai senjata kepada Bani Bakar untuk berperang. Quraisy lupa. Musyrikin Quraisy itu lupa bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang sempurna, manusia yang perfect, tidak pernah mendustai janjinya. Oh, yang nyerang kan bukan musyrikin, yang nyerang kan bukan orang-orang Quraisy, tapi yang nyerang Bani Bakar. Jadi kemungkinan Nabi Muhammad dan kawan-kawannya tidak akan membatalkan perjanjian ini. Ya, mereka salah. Karena di poin perjanjian Hudaybiyah, salah satunya adalah suku Khuza'ah masuk ke dalam Islam di kubunya muslimin dan Bani Bakar ke kubunya musyrik. Salah satu di antara mereka, kalau ada peperangan, gak jadi gencatan senjata 10 tahun, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Qaddarullah, Allah tentukan, ya, musyrikin dan sekutunya itu tidak memegang teguh janjinya. Mereka berkhianat dengan memerangi suku Khuza'ah, dan musyrikin Quraisy memberikan suplai senjata kepada Bani Bakar. Kemudian bahkan beberapa orang pejuang, ya, mereka ikut terlibat. Pejuang-pejuang musyrikin itu ikut terlibat, beberapa orang saja. Kemudian suku Khuza'ah ini terdesak mundur ke tanah haram. Bayangkan, ya, ke tanah haram, terdesak mundur ke wilayah yang sudah mau masuk ke wilayah haram. Nah, ketika Khuza'ah memasuki Makkah, mereka lantas berlindung di rumah warga, ya, yang bernama Budzail bin Warqa al-Khuzai, sama suku-suku Khuza'ah juga. Ya, makanya Budzail bin Warqa al-Khuzai berarti kabilah Khuza'ah. Dan rumah mantan budak mereka yang bernama Rafi'. Lantas mereka menemui Amr bin Salim al-Khuzai untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah. Nah, sampailah utusan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim." Lalu muncullah awan mendung di atas langit. Ya, beliau bersabda, "Sesungguhnya awan ini akan mengawali kemenangan Bani Ka'ab." Ya. Jadi setelah Allah memberikan pertanda kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika utusan Bani Khuza'ah ini datang kepada Rasul, memberikan informasi bahwa mereka diserang oleh Bani Bakar dan beberapa musyrikin Quraisy, maka Rasulullah bersabda, engkau telah ditolong, ya, wahai Amr bin Salim. Lalu Allah berikan pertanda. Berikan pertanda dengan munculnya awan mendung di atas langit. Yang awalnya panasnya terik, ya, menjadi hilang. Ya. Kata orang Arab, likulli syai'in ayatun wa alamah. Ya. Setiap segala sesuatu itu ada tanda, ya, tanda-tandanya. Ya. Meskipun kata orang Indonesia, mendung tak berarti hujan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Budzail, kembali lagi ke Budzail bin Warqa al-Khuzai.
kemudian pergi bersama beberapa orang dari kabilah Khuza'ah menjumpai Rasulullah di Madinah dan mengabarkan kepada beliau korban-korban dari pihak mereka dan sokongan penuh Quraisy terhadap Bani Bakar. Ya, kemudian mereka pun kembali ke Makkah. Nah, setelah ada kejadian ini menariknya orang-orang musyrikin ya, itu panik. Panik sehingga mengutus Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb untuk memperbaharui perjanjian damai. Jadi Abu Sufyan ini ketika terjadinya penyerangan ya, bukan peperangan, penyerangan Bani Bakar, itu Abu Sufyan langsung diutus oleh orang-orang Quraisy ke Madinah. Untuk apa? Memperbaharui perjanjian damai tadi. Ya. Kemudian sementara itu Rasulullah SAW di kota Madinah mengkabarkan kepada para sahabatnya tentang apa yang dilakukan Quraisy. Kemudian Rasulullah bersabda, sepertinya Abu Sufyan akan datang kepada kalian untuk memperkuat perjanjian dan memperpanjang masanya. Nah, Rasulullah sudah memprediksi. Kemudian Abu Sufyan berangkat sesuai dengan keputusan Quraisy. Ya, dutanya orang-orang Quraisy ini menyuruh Abu Sufyan untuk memperbaharui perjanjian damai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Abu Sufyan ini datang lalu menemui putrinya yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Jadi anaknya Abu Sufyan, perempuan itu dinikahi oleh Rasulullah SAW yang bernama Ummu Habibah. Jadi sampai ke Madinah menemui putrinya, ya, beliau Abu Sufyan tentunya sebelum masuk Islam ya, radhiyallahu taala an, duduk di atas tikar Rasulullah SAW. Ummu Habibah langsung melipatnya. Nah, ini saksikan. Abu Sufyan datang ke putrinya, duduk di tikar, ya. Ummu Habibah melihat, diambil tikarnya, digulung. Supaya apa? Ini akidah. Ini akidah. Nggak bisa ditawar. Menentukan al-wala wal bara kita sudah jelas. Wala kita berikan kepada siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikapi dengan sikap yang sepatutnya sebagai seorang muslim. Ada perbedaan sedikit wajar, khilafiyah, yang tidak mengeluarkan seorang tersebut dari Islam. Nah, ini berbeda sekarang. Ketika orang-orang kafir mengganggu agama kita, membakar Al-Quran, diam. Begitu saudara kita melakukan kesalahan, luar biasa, panahnya semua tertuju kepada fulan ini. Ini terbalik sekarang. Lihatlah yang dilakukan Ummu Habibah. Ayahnya sendiri datang belum masuk Islam, duduk di atas tikar Rasul, tikarnya diambil dan digulung. Ummu Habibah langsung melipatnya dan berkata Abu Sufyan, wahai putriku, apa yang engkau benci? Ya. Apa? Kamu benci sama aku nih kok sampai seperti ini? Ya. Ataukah engkau memang benci terhadap aku? Ya. Ummu Habibah menjawab, ya, tetapi ini adalah tikar Rasul, sedangkan engkau musyrik, najis. Orang-orang musyrik najis. Terlepas perbedaan pendapat ya, antara ulama. Ya. Tapi menurut Ummu Habibah, ya, musyrikin itu najis. Innamal musyrikuna najas. Seperti apa? Ya ada yang menafsirkan najisnya akidahnya, ada yang menafsirkan najisnya ya sudah najis. Ya, kita nggak usah berantem sama urusan seperti ini. Yang penting jelas al-wala wal bara. Ya, Ummu Habibah mengajarkan kepada kita tentang bara. Sikap kita untuk menjauh. Siapa yang kita jadikan teman, kita pilih. Muslim
harusnya. Kemudian Abu Sufyan menjawab, demi Allah, engkau telah tertimpa keburukan setelah berpisah denganku. Maksudnya setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Ummu Habibah ini bukan jadi baik, tapi jadi buruk. Kemudian Abu Sufyan menemui Rasulullah dan berbicara kepada beliau. Namun Rasulullah sama sekali tidak menanggapi. Kemudian Abu Sufyan berusaha untuk meyakinkan Rasul, nggak jadi, nggak bisa. Berhenti sampai situ? Enggak. Abu Sufyan kembali bertemu dengan Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk mengajak Rasul, biar bisa mengajak ngobrol Rasul supaya mau perjanjian damai yang baru. Kan tapi Abu Bakar berkata, aku nggak bisa melakukannya. Kemudian ia menemui Umar, nggak berhenti. Abu Bakar, Rasul mental, kalah dia, nggak bisa perjanjian, udah harga mati. Ke Abu Bakar nggak bisa. Ke Umar sama saja. Kemudian Umar pun berkata, patutkah aku memberikan syafaat kepadamu untuk berbicara dengan Rasul? Demi Allah, seandainya tidak ada yang aku temukan kecuali hanya debu, dan aku akan gunakan debu itu untuk menyerang kalian. Jadi kalau nggak ada senjata, hanya ada debu, itu debunya akan dipakai sama Umar. Dipakai buat senjata untuk memerangi musyrikin. Kemudian ia menemui Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama Fatimah, radhiyallahu taala anhuma, istrinya dan anaknya yang bernama Hasan ibn Ali radhiyallahu taala an. Putranya sedang merangkak, ini Hasan masih kecil radhiyallahu taala an. Jadi Hasan ini adalah anaknya dari Ali bin Abi Thalib. Hasan mempunyai adik yang bernama Husain. Dan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW adalah Hasan bin Ali. Kemudian ia berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling lembut perasaannya terhadapku. Aku datang kepadamu karena suatu alasan. Jadi jangan kamu kembali dengan sia-sia sebagaimana halnya ketika datang. Mintalah syafaat, permohonan ampun lah bahasanya ya, kepada Rasul SAW. Ali menjawab, waihak, celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Sesungguhnya Rasulullah telah mengambil keputusan yang kami tidak mampu untuk membujuknya. Kemudian Abu Sufyan menoleh ke Fatimah seraya berkata, mungkinkah engkau perintahkan anakmu ini untuk memintakan perlindungan suaka? Fatimah menjawab, demi Allah, anakku ini belum sampai ke tingkat memintakan perlindungan itu. Anaknya Fatimah, Hasan tadi. Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, sayyidu sababi ahlil jannah. Pemimpin para pemuda ahli surga. Kenapa? Karena Hasan meninggal waktu muda, Husain meninggal syahid masih muda, radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyatukan kaum muslimin. Makanya di tahun pemerintahannya Hasan itu disebut sebagai Amul Jamaah, tahunnya persatuan. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut qisas kepada pembunuh Utsman bin Affan yang merupakan sepupu pas kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mempunyai pendapat, baiat engkau terlebih dahulu kepada saya. Maka kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita bisa mengkisos para pembunuh Utsman. Kan tapi Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan kisos terlebih dahulu, maka aku akan membaiat. Hanya perbedaan ini, terjadilah fitnah Siffin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kaum muslimin mengangkat Hasan sebagai khalifah. Hasan mempersiapkan pasukan. Kemudian Muawiyah memperoleh informasi bahwa Hasan mengumpulkan pasukan. Apa yang diperlakukan oleh Muawiyah? Sikap Muawiyah? Muawiyah santai. Ini sahabat yang ketika peperangan melawan Ali, fitnah kepada Ali, Kaisar Romawi
mengirimkan surat akan membantu Muawiyah. Karena Muawiyah berada di Syam, perbatasan langsung dengan Romawi. Apa jawaban Muawiyah? Sudah, gak usah ikut-ikut kamu orang kafir. Ini hanya percekcokan antara saudara, nanti juga baik sendiri. Kalau ente tetap mau ngasih bantuan kepada ana, insya Allah ana sama Ali akan damai dan nyerang ente. Karena ini pelajaran, sejarah ini adalah pelajaran. Ketika dua orang muslimin saling berbenturan, maka yang tepuk tangan adalah mereka. Bila perlu salah satunya didukung, dikasih supply senjata, udah saling bunuh sama. Nah ini nggak bisa, karena imannya para sahabat itu luar biasa. Ya, maka itu Hasan berangkat untuk menemui Muawiyah. Kata Muawiyah, saya nggak yakin Hasan akan nyerang, karena Hasan itu adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, baik wajahnya dan akhlaknya. Beliau tidak akan mungkin menuntut ke dunia, urusan dunia, menjadi khalifah. Maka dari itu Hasan bin Ali ngobrol dengan Muawiyah dan memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan seraya radhiyallahu ta'ala berkata, saya adalah ahlil baitnya Rasul SAW dan tidak pantas memperebutkan urusan dunia. Sahabat gembira. Gimana nggak gembira? Ya, mereka biasanya menebas leher-leher orang-orang musyrikin. Sejak ada fitnah Maqtal Utsman, pembunuhan Utsman, mereka saling bertikai. Sehingga jadi satu kalimat lagi dan memerangi orang-orang musyrik lagi. Nah, ini disebut amul jamaah. Dan ada yang menarik juga, orang-orang Syiah, mereka tidak meyakini keturunan Hasan karena Hasan memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang dianggap mempunyai keturunan adalah Husain. Yang di Iran sekarang Isna Asyariyah Ja'fariyah, 12 imam itu. Hasan, Husain dan anak cucunya Husain. Terakhir yang gaib, Imam Mahdi, yang masuk ke gua. Jadi bedanya Ahlus Sunnah dan Syiah meyakini Imam Mahdi adalah Ahlus Sunnah meyakini Imam Mahdi. Syiah meyakini Imam Mahdi. Kan tapi Imam Mahdi kita itu belum ada. Kalau Syiah sempat ada, masuk ke dalam gua, nanti ketika dekat hari kiamat keluar dengan membawa mushaf Fatimah. Yang mereka tuduhkan Utsman bin Affan membakar Al-Quran yang berisi tentang ayat-ayat keimaman Imam Ali. Nah, ini sungguh dusta, masuk ke dalam gua, antar akhir zaman keluar lagi. Nah. Jadi keturunannya Hasan tidak diakui. Padahal Hasan juga banyak mempunyai keturunan. Ya. Para saudara-saudara kita dari kaum Alawi itu ada yang dari Husaini, ada yang dari Hasani. Itu memang ada mempunyai keturunan. Jadi bukan dari Husain aja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan keras perjanjian ulang itu, dan seketika Abu Sufyan merasa tertimpa beban yang sangat berat, seakan-akan dunia semua jatuh, nggak kuat lagi dia. Cemas, gelisah dan putus asa. Berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, masalah ini sungguh terasa sangat berat untukku. Maka berilah nasihat kepadaku." Ali menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun solusi yang bermanfaat bagimu. Maka bangkitlah kamu, maka bangkitlah dan mintalah sendiri pertolongan kepada orang-orang di daerahmu." Jadi udah pulanglah, tangan kosong ente datang ke sini. Kemudian ketika itu ia tiba dan menjumpai kaum Quraisy. Kaum Quraisy berkata kepada Abu Sufyan, "Bagaimana hasilnya?" Zero, nihil. Hasilnya tidak ada. Pertemuan itu sama Rasulullah ingin memperbaharui perjanjian damai, tertolak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
persiapan penyerangan dan upaya untuk tidak mempublikasikannya. Maksudnya untuk tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mempersiapkan perlengkapan perang. Ya. Perlengkapan perangnya siapa? Muslimin? Tidak. Ya. Khusus buat suaminya. Rasulullah SAW 3 hari sebelum berita pembatalan perjanjian sampai kepada beliau. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Jadi Rasulullah 3 hari sebelum utusan suku Khuza'ah datang, itu Rasulullah udah tahu. Ya, Rasulullah memerintahkan, ya, minta tolong kepada istrinya untuk mempersiapkan alat perang khusus buat Rasulullah SAW. Karena diberi bimbingan wahyu, mengetahui ya, Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar masuk menemui Aisyah dan berkata, "Wahai putriku, perlengkapan untuk apa ini?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku sendiri gak tahu." Jadi ini adalah Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan Aisyah. Enggak semua informasi itu kita beri. Ya. Orang terdekat Rasul, siapa kalau bukan istri beliau? Istrinya aja nggak tahu ini mau dibuat apa. Ya, ini adalah qudwah hasanah kita. Bagaimana ketika kita menjadi kepala rumah tangga, bahkan kepala negara, itu nggak semuanya kita harus sampaikan. Meskipun sama orang terdekat kita. Rasulullah pun hanya menyuruh Ummul Mukminin untuk mempersiapkan alat perang. Ditanya sama Abu Bakar, ayahnya, "Untuk apa ini wahai Aisyah?" Nggak tahu. Ya. Demi Allah, kata Abu Bakar, ini bukanlah masa memerangi Banil Asfar. Banil Asfar adalah orang-orang Romawi, bule, yang mempunyai kulit yang kuning kemerah-merahan sedikit, asfar. Ini bukan masanya. Sebagaimana terdapat dalam kisah Abu Sufyan dan Heraklius. Abu Sufyan ketika berbicara dengan Heraklius tentang nasabnya Nabi Muhammad, bagaimana pengikutnya ya, bertambah atau semakin berkurang, apakah pengikutnya banyak orang kaya atau banyak orang du'afa, itu sudah kita bahas juga. Lantas ingin kemanakah Rasulullah ini? Ia menjawab, "Demi Allah aku tidak mengetahuinya." Di pagi hari ketiga datanglah Amr bin Salim Al-Khuzai bersama 40 orang dan memberikan informasi kepada Rasulullah tentang penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan Bani Bakar. Akhirnya masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh mereka setelah kedatangan utusan dari Bani Khuza'ah. Untuk lebih merahasiakannya lagi, Rasulullah mengirim satu pasukan khusus yang berjumlah 8 personil di bawah komando para sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu taalaan menuju ke pedalaman desa yang dekat di kota Makkah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sariyah, biasanya kalau pasukan kecil itu disebut Sariyah, satuan pasukan khusus yang dikirim oleh Rasul ya. Ini enggak terlalu banyak jumlahnya kalau Sariyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang Quraisy ya, khususnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ia menulis surat kepada Quraisy memberitahukan bahwa kedatangan Rasul. Rasul ini mau datang, kata Hatib bin Abi Balta'ah. Surat tersebut dititipkan kepada seorang wanita dan memberinya sejumlah upah agar menyampaikan kepada Quraisy. Pada saat yang sama Rasul dapat wahyu, beliau pun segera mengutus Ali, Mikdad, dan Az-Zubair bin Awam dan Abu Marsad Al-Ghanawi seraya bersabda, "Segeralah engkau berangkat hingga kalian sampai ke Raudhah Al-Qah namanya, sebab di sana ada seorang wanita yang membawa surat untuk orang-orang Quraisy." Ya.
menyuruh beberapa sahabat untuk memotong surat tersebut, jangan sampai masuk ke Quraisy. Ya, mereka berangkat dan memacu kudanya, ya, sehingga menemukan wanita tersebut dan meminta, ya, untuk turun dan berkata, apakah engkau membawa sepucuk surat? Aku nggak membawa, kata wanita tersebut. Kemudian ia memeriksa, ya, keadaannya, namun tidak ditemukan apa-apa. Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, aku bersumpah demi Allah, ya, segera engkau keluarkan surat itu atau kami benar-benar akan menelanjangimu. Ini hanya kalimat gertakan saja, ya. Enggak mungkin, ya, seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan benar-benar ingin melakukan hal tersebut. Ya. Akhirnya tatkala wanita itu melihat, ya, kesungguhan dari Ali bin Abi Thalib, ya, akhirnya ia berkata, kalau begitu berpalinglah. Ali pun berpaling, lantas ia membuka gulungan rambutnya dan mengeluarkan surat tersebut. Suratnya ditaruh di gulungan rambut. Kalau kita cuma rambut aja, udah buka, udah biasa lihat, kan? Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau di kehidupan beliau ketika mengeluhkan tentang buruknya hafalannya, ya, sampai buat syair Imam Syafi'i kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syakautu lil Waqi'i li su'il hifdi. Saya mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Itu gara-gara melihat tumitnya perempuan. Tumitnya perempuan bisa melenyapkan hafalannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, bagaimana yang kita? Ya, tiap hari lihat bupati, ya, macan ternak. Ya. Bagaimana? Kayak udah biasa. Ya. Ini aib. Ya. Memang nggak bisa kita pungkiri. Kita harus ghuddul basar, nunduk. Gimana kita menunduk? Kita nunduk ngelihat betis. Ya palingkan wajahnya. Jangan terus kita pelototin, walhasil. Nah. Imam Syafi'i aja begitu. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini sahabat, nggak mau Ali bin Abi Thalib itu. Ketika perang saja, Ali bin Abi Thalib sudah menghunuskan pedangnya di leher musuh yang sudah terjatuh. Musuhnya ini mempunyai intrik, licik, supaya nggak dibunuh sama Ali. Diludahin Ali. Akhirnya sama Ali nggak dibunuh. Akhirnya para sahabat tanya, kenapa kamu nggak bunuh, wahai Ali? Buat apa? Kalau saya bunuh pada saat itu, saya bunuh karena marah. Karena dia meludahi saya. Saya hanya membunuh karena Allah. Ya, kalau Allah, ya, nggak ada tawar-menawar. Kalau saya, boleh kamu ludahin, kamu apa, nggak ada masalah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan suratnya dari gulungan rambutnya dan menyerahkan kepada sahabat. Kemudian surat itu dibawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya memberikan informasi kepada Quraisy yang berada di Makkah dengan kedatangan atau persiapan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan. Sudah persiapan ini anak persingkat ya. Anak persingkat. Ya, 10 hari setelah lewat dari bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah meninggalkan Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah bersama 10.000 orang. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan beliau menunjuk sahabat Abu Raham Al-Ghifari sebagai penguasa sementara kota Madinah. Ketika beliau tiba di Juhfah, Juhfah adalah salah satu nama kota, ya, beliau bertemu dengan pamannya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas keluar bersama istri dan keluarganya sebagai seorang muslim yang berhijrah. Dan ketika tiba di Abwa, Abwa ini kota juga di mana tempat ibu dari Rasulullah SAW, Aminah, dikuburkan di Abwa. Rasulullah bertemu dengan anak pamannya, yaitu sepupunya yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris, Abdullah bin Abi Umayyah,
namun beliau berpaling dari keduanya ya, karena betapa beliau amat menderita akibat gangguan dan ejekan keduanya yang sangat keterlaluan di masa yang lalu. Ya. Rasulullah bertemu dengan anak paman, berarti sepupu. Sepupunya sendiri mengejek Rasulullah SAW ketika dakwah di Makkah. Berapa tahun? Berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. 13? 10 tahun apa 13? 10 tahun berdakwah di Makkah, 13 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Total Rasulullah berdakwah 23 tahun. Rasul diangkat jadi nabi dan Rasul umur 40. 23 tahun berdakwah, umur 63 ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Ummu Salamah lantas berkata kepada beliau, Ummu Salamah, jangan engkau biarkan anak paman dan bibimu menjadi orang yang menderita karenamu. Berkatalah Ali kepada Abu Sufyan bin Al-Haris, temuilah Rasulullah. Ya. Langsung di hadapan wajah beliau, lalu katakanlah kepada beliau seperti yang apa pernah engkau katakan kepada Yusuf. Ya. Yusuf kepadanya saat mereka berkata, qalu tallahu laqad atharakallah alaina wa in kunna la khati'in. Maksudnya ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf dan bertemu kembali di negeri Mesir. Ya. Wah, Yusuf ternyata masih hidup. Ya, menjadi orang-orang penting. Mereka berkata, surat Yusuf, mereka berkata, demi Allah, tallahi. Ya. Qalu tallahi laqad. Ya. Sesungguhnya atharakallahu alaina. Allah SWT telah melebihkanmu atas kami. Wa in kunna la khati'in. Dan sesungguhnya kami ini termasuk adalah orang-orang yang berbuat salah. Maksudnya suruh minta maaf. Ya. Abu Sufyan lantas melaksanakan saran tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya sebagaimana jawaban Yusuf alaihissalam. Ya. Di ayat selanjutnya, ayat ke-91, qala la tasriba alaikumul yaum. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Yaghfirullahu lakum. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian atau kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Sedangkan zat Allah itu adalah Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasih. Lalu Abu Sufyan ya, gembira dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menepuk dadanya ya, dengan mengatakan engkau telah benar-benar mengusirku itu. Maksudnya sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat musyrik itu telah diusir oleh Rasulullah SAW ya, dengan permintaan maaf dari Abu Sufyan. Kemudian pasukan Islam singgah di sebuah kota ya, yang bernama Mar Az-Zahran. Meskipun dalam kondisi berpuasa 10 hari ya, di bulan Ramadan. Meski dalam kondisi berpuasa, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya terus melanjutkan perjalanan. Ini adalah dalil juga ya, bahwasanya orang berpuasa itu bukan hanya tidur, bangun, sholat, tidur, bangun, sholat, tidur, bangun, sholat, adzan maghrib. Kalau kayak gitu puasa 3 tahun juga kuat. 3 tahun puasa kuat. Tapi bagaimana perjuangan Rasulullah? Jadi puasa itu tidak menghalangi kita dalam beraktivitas. Kemudian sesampainya Rasulullah SAW di mata air yang terletak di antara sebuah kota Asfan dan kota Qudait. Ini nama-nama kota kuno. Ya, sekarang jadi apa entah, wallahu a'lam bishawab. Pas pada saat Isya, beliau memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api. Karena ya kalau nggak ada api mau memakai penerangan dari mana? Ya, karena zaman itu nggak seperti zaman sekarang. Ya, perjalanan ada lampu pinggir-pinggir tuh, pinggir jalan ada lampu. Kalau dulu nggak ada. Lalu dinyalakannya
dinyalakan oleh para sahabat 10.000 api unggun karena jumlah para sahabat memang 10.000. Ya. Dan sebagai penjaga keamanan beliau mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Kemudian Abu Sufyan berada di hadapan Rasul. Nah ini Abu Sufyan memang masuk Islamnya ya, sebelum Fathu Makkah. Abu Sufyan masuk Islam udah nggak bisa apa-apa. La hala wa la quwwah. Nggak bisa apa-apa dan nggak ada kekuatan. Abu Sufyan. Setelah kaum muslimin pasukannya ya, singgah di Mur Az-Zahran, Al-Abbas pergi menaiki Bighal, ya, peranakan kuda dan keledai. Itu menghasilkan anak Bighal. Ya. Kemudian dia pergi untuk mencari-cari, barangkali menjumpai sebagian pencari kayu bakar atau seseorang yang dapat menginformasikan kepada Rasul agar mereka lekas mungkin keluar meminta perlindungan suaka. Maksudnya untuk mencari orang supaya cepat buru-buru gitu. Kalau dapat orang cepat minta maaf sama Rasul. Sebelum penaklukan, sebelum memasuki kota Makkah. Cepat, ayo. Akhirnya Allah menutup informasi kedatangan kaum muslimin dari pendengaran orang-orang musyrik. 10.000 itu Allah tutup, gak dengar mereka dan gak dapat informasi sama sekali. Sementara mereka terus dihinggapi rasa takut dan kondisi siaga. Kemudian Abu Sufyan biasa keluar untuk mencari informasi. Ya, hanya Abu Sufyan saja yang masih berani keluar dari Makkah untuk mencari informasi. Ia bersama Hakim bin Hizam. Pernah dengar? Ya, keturunan Arab marga bin Hizam. Di Lombok biasanya itu. Ya, ini adalah kabilah tua dari zaman sahabat sudah ada ini. Bin Hizam. Dan Budzail bin Warqa. Untuk mencari informasi, Al-Abbas berkata, demi Allah sesungguhnya aku sedang berjalan ya, menunggangi Bighal. Rasulullah SAW ketika mendengar Abu Sufyan dan Budzail berbincang-bincang, Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat api dan pasukan yang begitu besar seperti sekarang ini. Jadi ketemu ini, Abu Sufyan ketemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demi Allah, ini adalah pasukan Huza'ah. Api peperangan telah membakar mereka, jawab Budzail. Jadi karena kabilah Huza'ah ini kabilah besar. Jadi seakan-akan ini adalah kabilah Huza'ah. Padahal ini adalah kaum muslimin dari Madinah ini. Berkatalah Abu Sufyan, api dan Bani Huza'ah jauh lebih sedikit daripada ini. Nah, Abu Sufyan orang mempunyai pikiran, akal, cerdas Abu Sufyan. Bisa membedakan. Ini bukan Huza'ah. Ini udah orang yang udah nggak ada hitungan apa-apa lagi udah. Ini orang udah nothing tulus. Ini bukan Huza'ah. Kemudian Al-Abbas melanjutkan, aku mengenali suara tersebut. Lalu memanggilnya, ya Aba Handhalah, wahai Aba Handhalah. Ia pun mengenali suaraku. Menjawab Abu Fadl, benar, aku Abu Fadl. Abu Fadl adalah Al-Abbas. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ada apa denganmu? Jawab Abu Sufyan. Aku berkata, ini adalah Rasulullah bersama pasukan, demi Allah Quraisy akan diserang besok pagi. Abu Sufyan kembali bersumpah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Tentu saja ini nggak boleh. Ya. Bersumpah ya, selain dengan atas nama Allah itu tidak diperbolehkan. Meskipun sumpahnya dengan menggunakan nama Rasul, ya, nggak boleh itu. Kemudian Abu Sufyan bertanya, bagaimana caranya untuk menghindari? Al-Abbas menjawab, demi Allah, ya, sungguh jika berhasil menangkapmu, pastilah beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke belakang punggul Bighal, hingga aku bawa engkau menghadap Rasul, dan memintakan perlindungan bagimu. Ya, kemudian mau Abu Sufyan ini, naik ke atas Bighal juga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kemudian melewati api unggun, Umar bin Khattab
Lalu ia bertanya, siapa ini? Sambil berdiri mendekatiku. Ini Abu Sufyan bercerita. Ya. Tatkala melihat Abu Sufyan berada di belakang Bilal, ia berkata, Abu Sufyan, aduwallah. Abu Sufyan adalah musuh Allah. Ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, ya, yang mendatangkan kamu tanpa adanya perjanjian. Datang sendiri kamu. Alhamdulillah. Sini, tebas ente punya leher. Kata Umar bin Khattab. Lalu ditahan oleh beberapa sahabat dan lebih baik kita berikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Umar setuju dan membawa Abu Sufyan menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, Umar berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, aku telah memberikan perlindungan kepadanya. Maksudnya nggak ditebas pada saat itu, dibawa kepada Rasul. Lantas aku duduk mendekat kepada Rasulullah, lalu aku katakan, demi Allah, jangan ada yang bicara dengannya malam ini selain aku. Maksudnya Umar itu diam, ya, supaya nggak menyulut emosinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Umar terus memaksakan kehendaknya, aku berkata, sebentar wahai Umar, demi Allah, andai kata ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, kabilahnya Umar, ya, dari Bani Adi bin Ka'ab, tentu kamu tidak akan berkata seperti ini. Ya. Umar berkata, sebentar wahai Abbas, ya, demi Allah, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislamannya Al-Khattab, ayahnya. Seandainya ia masuk Islam. Al-Khattab itu kafir, musyrik, tidak masuk ke dalam Islam. Tidak ada yang membuatku berkata demikian, melainkan karena aku mengetahui bahwa keislamanmu lebih dicintai oleh Rasul daripada keislamannya Al-Khattab. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abbas, bawalah ia ke tempatmu, jangan sekarang. Ini udah malam. Bawa ia kepadaku besok pagi, kata Rasulullah SAW. Ya, akhirnya saat malam itu Al-Abbas membawa Abu Sufyan untuk menginap di kemahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya Abu Sufyan menemui Rasul seraya beliau bersabda, celakalah wahai engkau Abu Sufyan, bukankah telah saatnya engkau mengetahui bahwa tidak ada ilah sesembahan, ya, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini udah sampai waktunya, kamu belum mau masuk Islam, sudah jelas ini negeri kamu mau diserang, mau penaklukan ini, masih belum sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, la ma'budun bihaqqin illallah, masih belum sadar. Akhirnya Abu Sufyan menjawab, ayah dan ibuku sebagai jaminannya, alangkah bijak, mulia, ya, penyambung rahim, penyambung silaturahim di dalam dirimu wahai Rasul. Aku telah menduga kalau ada ilah selain Allah, niscaya dia tidak butuh apapun. Beliau bersabda, waihaka ya Abu Sufyan, celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Ya. Maksudnya Abu Sufyan tadi bersahadat saja bahwa beriman kepada Allah saja, tidak menyempurnakan kalimat syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya bersyahadat Allah saja, nggak cukup. Hanya bersyahadat Allah saja tidak cukup. Maka Rasulullah menjawab, celaka engkau, ya, celakalah engkau. Kenapa enggak kau sempurnakan syahadatmu? Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata para sahabat, terutama Al-Abbas, sebelum lehermu itu terpisah dari badanmu. Akhirnya kemudian ia pun masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian setelah itu, apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan? Idhab, pergilah engkau secara aman. Abu Sufyan, dedengkotnya Quraisy, memerangi Rasul, memerangi kaum muslimin. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, suruh pergi. Cukup sampai di situ? Tidak. Rasulullah tahu
bahwa Abu Sufyan ini adalah pemimpinnya orang Quraisy. Orang yang dihormati oleh masyarakat Quraisy. Ini diangkat sama Rasulullah mentalnya. Dengan mengatakan, ya Abu Sufyan, sampaikan ke orang-orang musyrik bahwasanya siapa saja yang masuk ke rumahmu, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, aman. Siapa yang masuk Ka'bah, aman. Maksudnya jangan angkat senjata. Akhirnya ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man dahala baita Abu Sufyan fahuwa amin." Siapa saja yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ia akan aman. Ya, orang baru masuk Islam diangkat mentalnya oleh Rasul. Masih dianggap gitu loh. Beda sama orang sekarang. Perang begitu masuk Islam nggak bisa. Dulu ente merangi kita. Ini luka nih bekas ente nih dulu. Balas dendam. Ini luar biasa akhlak Rasul. Man dahala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Wa man dahala masjid fahuwa amin. Amin, semua aman semua. Akhirnya pasukan kaum muslimin pada tanggal 17 Ramadan masuk ke menuju kota Makkah Al-Mukarramah dan meninggalkan kota Mar Az-Zahran. Beliau memerintahkan Al-Abbas menahan Abu Sufyan di sebuah celah bukit sehingga ketika tentara Allah melewatinya, dia dapat melihat mereka. Al-Abbas lantas menjalankan perintah tersebut. Beberapa kabilah pun melewati dengan bendera masing-masing. Setiap ada kabilah yang melewatinya, Abu Sufyan berkata, "Wahai Abbas, siapa mereka?" Al-Abbas menjawab, "Misalnya semaunya, ini kabilah fulan." Ya. Jadi memang sengaja didonkan lagi mentalnya oleh Rasul. Jadi pasukan itu membawa bendera kabilahnya masing-masing. Ya. Setiap lewat pasukan, Abu Sufyan berkata, "Ini siapa?" "Ini kabilah fulan. Ini kabilah ini kabilah ini." Mempertontonkan kekuatan muslimin yang hendak membebaskan kota Makkah. Ia pun menanggapi, apa peduliku dengan Sulaim? Apa peduliku dengan kabilah Sulaim? Lalu kabilah yang lain lagi yang lewat, dia bertanya lagi, "Siapa ini wahai Abbas?" Ya. Al-Abbas menjawab, "Ini kabilah Muzainah." Dia lagi, "Apa peduliku?" Nggak ada peduliku sama sekali. Ya. Jadi tapi nggak peduli, tapi tanya. Saking penasarannya kepada kekuatan kaum muslimin. Akhirnya pasukan yang terakhir lewat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa bendera yang berwarna hijau yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terdiri dari orang-orang muhajirin dan ansor. Tidak terlihat dari mereka kecuali tatapan matanya yang tajam. Abu Sufyan mengomentari, "Subhanallah, siapa mereka wahai Abbas?" Al-Abbas bin Abdul Muttalib menjawab, ya, "Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muhajirin dan ansor." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar sampai satu baris dengan Abu Sufyan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh sahabatmu tadi?" "Apa katanya?" kata Rasulullah. "Ia mengatakan begini dan begitu." Kemudian Utsman dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan merasa aman apabila ia memiliki kekuasaan terhadap Quraisy." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bahkan hari ini ya, diagungkannya Ka'bah dan hari ini Allah muliakan Quraisy." Dengan apa? Karena dipegang kembali oleh orang yang tepat memegang kota Makkah. Rasulullah dari Quraisy dan Bani Hashim. Ini udah waktu yang tepat. Meskipun sementara Abu Sufyan diberikan kekuasaan oleh Rasulullah SAW. Dengan diangkat. Man dahala baita Abu Sufyan fahuwa amin dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Makkah. Dan musyrikin Quraisy dikejutkan oleh datangnya pasukan kaum muslimin. Al-Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Selamatkanlah kaummu." Abu Sufyan mempercepat langkahnya sehingga masuk kota Makkah dan bersuara yang lantang berteriak,
ya Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad, ya, telah datang kepada kalian dengan pasukan la taqata lakum bil qital, yang tidak bisa kalian tandingi. Ya, pasukannya 10.000, mungkin lebih banyak dari penduduk Makkah. Kemudian berkata Abu Sufyan dengan bangga, masuk kota Makkah, mengatakan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Abu Sufyan sendiri mengatakan, siapa yang masuk rumah saya aman. Ya. Ketika itu Hindun bint Utbah, istrinya Abu Sufyan, berdiri sambil menarik kumisnya Abu Sufyan. Kumisnya Abu Sufyan ditarik oleh Hindun. Ya. Seraya berkata, bunuhlah orang yang gemuk, gembrot, ya, dan berbetis bopeng ini. Ya, berarti ada bekas luka di betis Abu Sufyan radhiyallahu taalaan. Inilah adalah seburuk-buruk pemimpin, kata Hindun. Luar biasa Hindun ini. Sudah tahu kotanya akan gak bisa melawan pasukan Rasul, tapi masih saja benci sama Rasul. Bahkan suaminya sendiri yang sudah masuk Islam dibenci. Abu Sufyan berkata, wahai hakum, celakalah kalian, janganlah kalian terperdaya oleh ucapan wanita ini. Sungguh Muhammad telah datang kepada kalian membawa pasukan yang tidak bisa kalian lawan. Ya, maka siapa saja yang masuk rumah saya aman. Semoga Allah memerangimu, kata orang-orang musyrikin. Rumahmu tidak cukup untuk melindungi kami. Ya. Abu Sufyan berkata, barang siapa yang menutup pintunya, ia aman. Maksudnya masuk ke dalam rumahnya. Ya. Dan siapa yang masuk masjid, ia aman. Ya, orang-orang Quraisy berpencar, ya, ketakutan, ya, menuju rumah masing-masing. Ada juga yang menuju masjid. Mereka menyebarkan orang-orang dungu dan rendahan di kalangan mereka. Maksudnya disebar. Ini pasukan-pasukan yang juhal, pasukan-pasukan yang bodoh, yang ayo cepet adepin itu, tahan jangan sampai masuk kota Makkah. Ini orang bego, ya, yang mau menahan pasukan 10.000 ini. Ya. Pemimpinnya aja lari, pasukannya yang disuruh maju. Kemudian tidak bisa dilawan. Gelombang muslimin masuk ke kota Makkah melalui segala arah. Utara, selatan, timur, barat. Karena Makkah itu berbentuk lembah. Dari kanan, kiri, utara, selatan semuanya masuk. Hanya beberapa orang yang melawan, sempat melawan. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abi Jahal, dan Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr. Ya. Mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. 10.000 bayangkan. Ikrimah aja sampai kabur. Ikrimah kabur, Sofwan bin Umayyah kabur ketika Fathu Makkah. Akhirnya tanpa perlawanan yang berarti, kaum muslimin menguasai kota Makkah, masuk aja. Kecuali orang-orang yang melawan baru diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 2 menit. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ya. Sampai di pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah dan Khalid bin Walid bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Ka'bah, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Menurut riwayat di dalam Ka'bah pun ada 300 lebih berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan, sehingga terdengarlah azan. Kemana orang-orang musyrikin? Harobu, mereka kabur. Ada yang kabur ke dalam rumah, ada yang kabur keluar dari kota Makkah, termasuk salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal sempat keluar dari kota Makkah, ingin ke Habasyah. Akan tapi Rasulullah SAW memberikan amanat untuk jaminan hidup bagi Ikrimah bin Abi Jahal sebelum Ikrimah masuk Islam. Jadi 300 lebih berhala yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya.
bersih sama sekali itu kota Mekah dari berhala, sambil berkeliling Ka'bah, bertawaf tanpa perlawanan berarti. Ya. Di dalam Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau membumi hanguskan berhala tersebut seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah wahai Muhammad, yang benar telah datang, ya, dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap atau zahuqa, yang nggak akan bertahan lama. Ya. Seraya berkata, Rasulullah SAW membaca ayat itu dan membaca juga surat Saba ayat ke-49, Kul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah kebenaran itu telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai, tidak akan bertahan lama dan tidak pula mengulangi. Nggak akan mengulangi lagi. Dan ini subhanallah pas. Tidak ada orang setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada orang murtad kembali menyembah berhala. Rata-rata setelah Rasulullah SAW meninggal, orang-orang itu murtad dan bahkan mereka mengaku sebagai nabi. Gak ada peribadahan kepada berhala lagi. Dan gak akan berulang. Ditiru malah Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu, ditiru sama Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Bikin wahyu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Rasulullah SAW berhasil membebaskan kota Makkah bersama para sahabatnya tanpa perlawanan berarti, dan Rasulullah mengambil kunci Ka'bah seraya mengamankan kuncinya dan diberikan kepada para sahabat yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk mengurus Ka'bah Baitullahil Haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.